wabarakatuh. Oke, Grossever, alhamdulillah akhirnya FGD kerjasama antara Universitas Langlang Buana, Polri Bandung dengan Gros TV dapat digelar hari ini. Pertama, Gros TV ingin minta maaf karena ada kesalahan tanggal. Seharusnya tanggalnya tanggal 12, tapi di flyer masih tanggal 11. Oke. Nah, untuk tema kali ini kita akan mengupas tentang profesi notaris yang terkait dengan tindak pidana dalam pekerjaan sehari-hari melalui pendidikan doktor ilmu hukum. Dan sebagai narasumber nanti bisa diperkenalkan langsung oleh Bang Baharudin sebagai moderator. Ya, untuk waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah bahwasanya kita pada sore hari ini dapat berkumpul dalam rangka kegiatan pada sore hari ini. Baiklah para saudara-saudara sekalian, pada sore hari ini kita melaksanakan webinar. Adapun kegiatan hari ini adalah tentunya pencegahan tentang tindak pidana profesi dengan peningkatan kualitas notaris dalam pendidikan doktor ilmu hukum. Acara pun hari ini adalah kegiatannya kerjasama antara radio, TV, Gros TV dengan Universitas Langlang Buana. Adapun kegiatan pada hari ini nanti akan disampaikan oleh dua narasumber kita. Yang pertama adalah Profesor Dr. Widi Handoko, SH SPN. Beliau sebagai Kaprodi Universitas Langlang Buana dari Doktoral Ilmu Hukum S3. Kemudian narasumber yang kedua yaitu Dr. Hadi Purnomo SIKMH. Beliau adalah sebagai Wakil Rektor WR2 Universitas Langlang Buana. Harapan besar kita tentunya terjadi suatu komunikasi aktif antara narasumber dan juga nanti para pendengar, rekan-rekan sekalian di lapangan, bahwa saat ini banyak kejadian terhadap tuduhan kriminalisasi terhadap notaris dalam perspektif hukum pidana. Hal ini tentunya nanti akan disampaikan oleh kedua narasumber. Untuk itu marilah kita untuk mempersingkat waktu, kita dimulai dengan Kaprodi S3 Doktor Ilmu Hukum Langlang Buana untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih. Bisa ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa Gros TV, para senior notaris maupun rekan-rekan notaris di seluruh Indonesia. Senang sekali ketemu lagi dengan para senior maupun rekan-rekan notaris seluruh Indonesia. Tapi sebelum saya menyampaikan, mungkin ingin saya sampaikan dulu bahwa saya sekarang diberi tugas oleh VP Polri untuk menjadi Kaprodi S3 Doktoral Ilmu Hukum di Langlang Buana Polri Bandung. Dan saya berharap nanti rekan-rekan dari para notaris bisa bersatu, ya. Ini suatu penawaran kerjasama dengan Langlang Buana, nanti bisa kolaborasi dengan Langlang Buana Polri untuk pendidikan doktoral ilmu hukum maupun nanti untuk MKN-nya ya ke depan. Saya pikir perlu kiranya dari para notaris ini mempunyai embrio, dan saya berharap Langlang Buana Polri ini menjadi embrio yang bisa menjadikan suatu wahana atau suatu embrio yang bisa menjadikan suatu wadah akademis untuk mengembangkan keilmuan khususnya bagi notaris, karena penting sekali notaris itu berkaitan dengan tiga hal, baik itu secara pidana, baik itu secara perdata maupun administratif. Untuk itu kami mohon izin di acara ini kami akan menyampaikan tentang pendidikan doktoral ilmu hukum
upaya strategis preventif dalam pencegahan tindak pidana ya. Karena kalau kita bicara tindak pidana, maka sesungguhnya kita bicara baik secara umum maupun secara khusus ya. Next. Jadi kalau kita bicara tindak pidana, maka saya sampaikan dulu latar belakang. Jadi kompleksitas peningkatan atau meningkatnya tindak pidana itu dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Rekan-rekan para notaris ini pasti paham adanya globalisasi, kemudian adanya teknologi, kemudian munculnya modus baru, ada cybercrime di situ. Bahkan mohon maaf, banyak notaris, saya pernah menjadi ketua Pengwil Jawa Tengah, banyak rekan-rekan notaris ini membuatkan akta yang kemudian juga dipanggil oleh KPK sebagai saksi ya, berkaitan dengan korupsi. Bahkan sekarang ini korupsi itu sudah lintas negara, khususnya bagi notaris itu yang bersinggungan dengan masalah korupsi adalah pencucian uang, termasuk dalam kategori fidusia ya. Banyak sekali dulu kasus-kasus fidusia itu karena dianggap merugikan uang negara, karena tidak mendaftar fidusia itu dianggap di sini sebagai suatu tindakan kesengajaan yang merugikan uang negara. Nah, penting kiranya kita sebagai notaris itu melanjutkan sekolah S3 doktoral ilmu hukum. Tujuan dari preventif dari kita kuliah S3 itu ada banyak hal. Nanti bisa saya jelaskan satu persatu ya. Berkaitan dengan, saya contohkan begini. Jika kita notaris ini S3, tentu pertama akan mendapatkan kepercayaan dari klien ya. Klien itu akan secara positif akan memberikan apresiasi kepada notaris yang telah menempuh pendidikan S3, dan tentunya secara simbolik di Indonesia itu masih sangat kental dengan gelar-gelar ya. Orang akan melihat secara simbolik itu sebagai yang kita kenal dengan budaya ya, culture di Indonesia seperti itu. Makanya sampai orang haji ya dicantumkan seperti gelar ya, haji. Kemudian orang sampai berapa gelar sarjananya itu semua dicantumkan dan sebagainya. Nah, ini penting kiranya bagi masyarakat secara umum, gelar masih menjadi tolak ukur ya. Gelar menjadi tolak ukur bagi masyarakat secara umum ya. Jadi itu penting kiranya bagi segi positif praktek notaris. Yang kedua, bagi dari sisi negatif, kalau kita melihat kejahatan sekarang ini itu dipilih ya. Kejahatan itu memilih notaris-notaris yang konon katanya itu dari beberapa hal yang mungkin telah disurvei oleh beberapa mahasiswa saya yang menempuh S3 doktoral ilmu hukum. Ada beberapa pilihan dari kejahatan itu adalah notaris yang dianggap lemah. Salah satu notaris yang dianggap lemah itu adalah notaris baru ya, baru praktek. Kemudian notaris yang memang dia bisa menggunakan apa istilahnya maklar, atau kalau di ya istilahnya ada model calo, maklar, atau pegawai yang di situ apa bukan sebagai staf tetapi dia sebagai ini saja, perantara saja ya. Ini berbahaya sekali hal-hal yang demikian, sehingga pelaku kejahatan itu kalau melihat gelar si notaris itu doktor, itu biasanya dia tidak mau. Jadi secara otomatis gelar ini juga telah memproteksi ya, sebagai preventif terhadap tindakan kejahatan. Kemudian di dalam hal penyidikan ini ya, pengalaman saya sebagai
konsultan, apalagi nanti nih komandan-komandan nih ya, komandan-komandan ini di sebelah ini seorang kombes ya, seorang kombes, bahkan mohon maaf sebenarnya ini Pak Jenderal kita Pak Kamil Rozak kebetulan masih ada acara di Bontang jadi nggak bisa hadir. Jadi polisi juga akan melihat perspektif kepolisian. Kalau orang yang misalkan kita akan biasanya klarifikasi, polisi itu akan melihat kalau yang diklarifikasi itu notaris itu setidaknya dia seorang dokter, itu juga menjadi pertimbangan. Artinya bagi penyidik itu tidak serta-merta gegabah atau bisa memberikan tekanan-tekanan tersendiri terhadap si notaris ini. Jadi notaris ini mempunyai yang kita kenal dengan secara alamiah mempunyai preventif terhadap hubungan antara penyidik baik itu di tingkat kepolisian maupun di kejaksaan, termasuk hakim di dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada seorang notaris yang punya gelar doktor, itu akan lebih hati-hati dan lebih menjaga marwah doktornya itu ya. Nah, saudara-saudara, jadi dalam peningkatan kompleksitas tindakan pidana itu, jadi pelaku yang saya sampaikan tadi itu juga melihat ya, bukan hanya masalah-masalah pada kriminalitas atau secara konvensional, itu pelaku itu pasti melihat yang namanya sense of psychologist humanity ya, melihat gimana sih notarisnya ini, kalau ada gelar doktornya dia pasti tidak akan ke situ, kalau dia akan melakukan tipu daya atau dia akan melakukan backtracking, tipu muslihat ya. Kemudian banyak sekali juga yang melibatkan kalangan pendidikan ya. Kalau kita memiliki gelar doktor, memiliki ilmu di bidang doktoral ilmu hukum, tentunya bagi para klien, bagi para pihak, bahkan masyarakat secara umum itu akan menghargai kita itu pada strata yang lebih tinggi dibanding yang tidak mempunyai gelar doktor. Next. Kemudian untuk pemahaman di dalam gelar doktor ini ya, pemahaman secara umum ya, pemahaman gelar doktor secara umum itu susah. Secara umum orang melihat susah. Padahal kalau saya sampaikan kepada rekan-rekan notaris, notaris itu tidur pun bisa jadi dokter. Kenapa? Karena dia sudah pengalaman. Dia tinggal menulis saja. Kalau dia praktek 10 tahun, dia bisa, saya ukur bisa 10 kali jadi dokter. Kenapa? Setiap tahun dia berapa kasus yang ditangani, berapa akte yang ditangani. Kalau itu ditulis, pengalaman itu dalam bentuk naskah akademis, berapa kali notaris itu jadi dokter. Sedangkan kalau kita dosen saja, dosen itu kalau mau jadi dokter itu dia penelitian, dia paling yang namanya quasi observation ya, itu hanya melihat, mendengar, itu dibutuhkan hanya paling 6 bulan 1 tahun. Lalu kita kan sebagai pelaku partisipan ya, pelaku partisipan itu tinggal nulis saja pengalamannya, tinggal menuangkan aja pengalaman bekerjanya itu, termasuk pengalaman dia telah membuat akte apa dan seterusnya, itu sudah cukup untuk menjadi dokter. Makanya saya selalu katakan notaris itu sebenarnya ilmunya itu sudah dokter semua, yang prakteknya itu lebih dari 2 tahun atau 3 tahun. Kenapa? Karena dia pengalaman 2 tahun 3 tahun itu ukuran bagi seorang dosen meneliti itu sudah terlalu lama. Apalagi dia partisipan observase, yaitu seorang pelaku di dalam bidang hukum, seorang profesional hukum. Maka aneh jika seorang notaris itu tidak membekali dirinya dengan ilmu doktoral ilmu hukum. Sedangkan pada doktoral ilmu hukum, asupan keilmuan bagi notaris itu sangat luar biasa.
Bayangkan, saudara-saudara, di doktoral ilmu hukum khususnya di Langlang Buana Polri Bandung ini, Anda akan bertemu dengan jenderal-jenderal yang punya pengalaman. Anda akan diajari oleh kombes yang punya pengalaman di bidang hukum, dan Anda akan diajari oleh mereka-mereka yang memang luar biasa. Jadi saya harap Anda semuanya para notaris itu nantinya bisa berkolaborasi dengan kita. Ini kalau dibilang iklan ya enggak iklan, tapi kalau dibilang enggak iklan ya faktanya beriklan. Tapi saya memang mengajak, sejak dulu Anda sudah mengenal saya, bahwa saya senang mengajak rekan-rekan untuk kuliah doktor itu tidak semata-mata ini. Di Jawa Tengah itu saya sudah berapa puluh doktor ya. Yang pengurus-pengurus itu saya pertamanya saya takut. Apa mampu Pak apa ini? Setelah kita paksa, setelah dia kuliah dokter ternyata enak ya, betul ya. Dokter itu ternyata tinggal menuangkan pengalaman kita, dan unek-uneknya itu tidak hanya ditulis di majalah Gross. Kalau ditulis majalah Gross itu oke ya, tapi sayang kalau hanya ditulis majalah Gross, yang untung majalah Grossnya. Tuangkan dalam disertasi, Anda untung. Apalagi kalau Anda nanti bergabung dengan WH ya, Anda sudah paham kalau WH pasti bisa membantu Anda juga ya. Anda bergabung di sini, apalagi pengurus PP ini itu mau berkolaborasi, insya Allah kami bisa kerjasama sehingga organisasi notaris ini besar, tidak dibesarkan hanya berdasarkan asumsi-asumsi berorganisasi yang mungkin sangat bias, tetapi dibesarkan dengan model seperti Muhammadiyah ya, Nahdlatul Ulama. Di bidang pendidikannya mereka berkembang ya. Saya berharap nanti dengan metode yang saya kembangkan, yang saya ajak ini, kita berdialog, kita berdiskusi, kita FGD ya, kita di forum group discussion ini kita bisa saling mengerti, memahami, saling bertukar pikiran, sehingga yang namanya doktor ilmu hukum itu nanti dipahami secara betul, secara benar, baik itu dari sisi pidana, perdata maupun administratif pemerintahan, sehingga para notaris ini memang punya capable, punya kompetensi yang layak untuk dinyatakan bahwa dia memang layak sebagai master, apalagi master sebagai seorang doktoral ilmu hukum. Saya pikir itu dulu permulaan dari atau hal yang perlu saya sampaikan di awal ini. Selebihnya nanti bahan-bahan akan saya sampaikan secara gratis ya bagi yang ikut. Kalau yang sudah bayar, dan karena Gross ini yang berbayar itu nanti dapat majalah Gross dan dapat sertifikasi, yaitu nanti urusannya Gross. Kalau di Langlang Buana sendiri ini gratis ya, karena kita memang ingin mengembangkan bersama-sama para notaris keilmuan di bidang doktoral ilmu maupun dalam pencegahan tindak pidana, yaitu oper kriminal atau kriminalisasi di bidang kenotariatan. Demikian, nanti kita bisa lanjutkan dengan dialog, dan selebihnya saya kembalikan ke pembawa acara. Ya, silakan. Terima kasih Prof. Widi selaku Kaprodi S3 Doktoral Ilmu Hukum Langlang Buana Bandung yang sudah menjelaskan walaupun singkat tapi padat. Tentunya mungkin kita bisa melihat bahwa dengan meningkatnya kasus tindak pidana oleh oknum notaris menimbulkan keprihatinan publik dan krisis kepercayaan. Kemudian profesi notaris memiliki kedudukan vital dalam menjaga keabsahan hukum perdata dan administrasi negara. Tadi ajakan dari Prof. Widi selaku Kaprodi, tentunya pendidikan doktor ilmu hukum menjadi peluang strategis untuk membentuk integritas dan kapasitas keilmuan notaris. Saya rasa itu mungkin sekedar mengulas sedikit apa yang disampaikan oleh Prof. Widi tadi. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan dari WR2 dari UNLA Bandung yang dengan judul Tuduhan Kriminalisasi Terhadap Notaris dalam Perspektif Hukum Pidana. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa sekalian,
yang bergabung dalam FGD berkaitan dengan kenotariatan ya. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan secara sepintas saja tentang seringkali bahwa ada sebuah tuduhan ya terhadap notaris berkaitan dengan kriminalisasi ya. Saya akan mencoba membahas dalam perspektif hukum pidana ya. Lanjut. Kita ketahui bersama bahwa notaris adalah sebagai pejabat publik ya yang memiliki kewenangan untuk membuat akte otentik ya. Tetapi dalam perjalanan tugasnya seringkali dihadapkan pada tekanan-tekanan atau tuduhan kriminalisasi ya, yang pada akhirnya ini akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notaris. Istilah kriminalisasi sebetulnya juga ini agak kurang tepat karena kriminalisasi pada dasarnya adalah merupakan sebuah proses ya, sebuah proses dari suatu tindakan yang awalnya itu bukan merupakan sebuah perbuatan yang dapat dipidana menjadi sebuah perbuatan yang dapat dipidana sesuai dengan instrumen hukum yang ada di Indonesia ya. Oleh karenanya istilah kriminalisasi terhadap jabatan notaris itu saya kira lebih tepat menjadi overkriminalisasi ya terhadap jabatan notaris. Ada beberapa perbuatan yang sering sekali dituduhkan bahwa itu merupakan kriminalisasi terhadap notaris ya. Misalnya adalah penggunaan wewenang jabatan untuk kepentingan pribadi, kemudian penempatan suatu keterangan yang tidak sesuai dengan fakta ke dalam akta otentik, kemudian pengungkapan rahasia jabatan, perbuatan curang, pemberian keterangan palsu, atau kerjasama dengan pihak yang tidak berhak. Ya. Lanjut. Ini beberapa pasal yang sering digunakan ya, bahwa itu merupakan sebuah kriminalisasi ya. Seperti pertama adalah pemalsuan surat ya, di dalam pasal 263 ya, baik itu pemalsuan surat atau memalsukan surat ya. Nah, relevansinya di sini notaris dapat dituduh memalsukan akte otentik jika terdapat data dokumen yang tidak sesuai dengan kenyataan. Padahal informasi tersebut berasal dari para pihak ya. Kemudian ini di pasal 264-nya ya, pemalsuan terhadap akta otentik ya, memperberat ancamannya ya terhadap bila surat yang dipalsukan adalah sebuah akta otentik. Lanjut. Ya, ini saya kira tidak perlu saya sampaikan ya, membuat surat palsu ini dalam rumusan pemalsuan surat ayat 1 ini terdapat dua perbuatan ya. Seperti tadi saya katakan adalah membuat palsu dan memalsu. Ya, ini ada dua hal yang berbeda ya. Kalau memalsu itu adalah berarti ada surat awalnya ada. Kalau yang membuat palsu berarti membuat surat palsu ya. Berkaitan dengan membuat atau memalsu surat ini, pada dasarnya objeknya adalah surat. Nah, surat ini hanya ada 4 ya. Yang pertama adalah yang menimbulkan suatu hak, yang kedua adalah menimbulkan suatu perikatan, yang ketiga adalah membebaskan hutang, dan yang keempat adalah diperuntukkan bukti mengenai sesuatu hal. Lanjut. Nah, biasanya yang sering dituduhkan terhadap notaris adalah berkaitan dengan pasal 266 ayat 2 ya. Di sini adalah sebetulnya karena notaris itu adalah pejabat publik yang berwenang untuk membuat sebuah akte otentik. Nah, penghadap itu biasanya memberikan suatu keterangan, tetapi keterangan ini kadangkala itu tidak sesuai dengan fakta ya.
Jadi yang menyuruh melakukannya kena, yang turut sertanya kena dalam hal ini notaris. Saya ingin mengilustrasikan bahwa berkaitan dengan profesi notaris ini sebetulnya sama dengan profesi dokter ya. Dokter sering sekali dikatakan melakukan sebuah malpraktik ya, malpraktik ketika dokter tidak menggunakan dalam bekerja yang pertama adalah mempedomani prinsip-prinsip etika profesinya. Kemudian yang kedua tidak mempedomani SOP-nya ya. Kemudian yang ketiga tidak berdasarkan wewenang. Nah, wewenang ini ada dibagi menjadi dua ya, wewenang secara material dan wewenang secara formil. Wewenang secara material ini berkaitan dengan bahwa notaris itu adalah sebuah profesi. Dia tidak bisa, orang yang tidak memiliki knowledge dan skill tahu-tahu jadi notaris. Dia harus sarjana hukum, dia harus MKN ya, MKN. Nah, itu adalah merupakan suatu kewenangan materialnya. Nah, artinya kewenangan material itu juga harus ditambah dengan skillnya ya. Ketika ada orang menghadap ingin membuat akte, walaupun mungkin tidak diharuskan, betul Prof ya, untuk melakukan pengecekan apakah fakta yang disampaikan itu benar atau tidak, maka seorang notaris harus bisa menilai faktanya ini benar atau tidak ya, walaupun tidak berdasarkan harus melakukan pengecekan ya. Nah, oleh karenanya di sini bahwa kalau seluruh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh notaris selaku pejabat publik membuat akte otentik ini telah sesuai dengan ketentuan hukum, dalam artian yang pertama adalah sesuai dengan prinsip-prinsip kode etik profesi notaris, kemudian yang kedua adalah sesuai dengan standar operasionalnya gitu ya, kemudian yang ketiga adalah sesuai dengan wewenangnya tadi, wewenang secara materialnya itu adalah yang berkaitan dengan kemampuan, kemudian yang berikutnya adalah wewenang formilnya, ya tentunya bahwa praktek notaris itu pasti ada izinnya Prof ya, pasti harus ada izinnya, dia akan melakukan praktek di wilayah mana ya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut seringkali bahwa penyidik ya ketika ada aduan seperti tuduhan terhadap misalnya 263 atau 266 gitu ya, itu seringkali dia langsung melakukan tindakan yang bersifat represif. Padahal seharusnya ini ada langkah-langkah yang harus dilakukan secara preventif terlebih dahulu ya. Yang pertama, kalau tidak salah, bahwa untuk melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pejabat notaris itu adalah harus ada izin dari majelis ya kehormatan notaris gitu ya. Kemudian yang kedua, bahwa seharusnya penyidik itu mempedomani ketentuan-ketentuan di dalam penegakan hukum yang menggunakan hukum pidana, yaitu menggunakan prinsip optimum remedium ya. Jadi langkah-langkah preventif dulu yang harus dilakukan, sehingga kalau ada permasalahan-permasalahan seperti itu dilihat dari kasus posisinya, bisa saja tidak harus berakhir pada sebuah penyidikan, tetapi bisa melalui sebuah pendekatan mediasi penal misalnya, atau restoratif justice gitu ya, sehingga ini tidak akan merugikan semua pihak ya. Kalau nanti arahnya itu langsung kepada tindakan-tindakan yang bersifat represif, ini juga akan merugikan semua pihak ya. Yang pertama dari sisi karir notaris itu sendiri itu kan ya, kasihan jadinya menjadi cacat gitu ya.
Kemudian yang kedua adalah terhadap orang yang menuduhkan, ini juga prosesnya sangat panjang ya. Proses di dalam sebuah penegakan hukum ternyata itu sangat panjang dan berbelit-belit ya. Nah, oleh karenanya barangkali ini menjadi sebuah pembelajaran khususnya bagi rekan-rekan penyidik ya, untuk menggunakan pendekatan yang lebih soft terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan jabatan notaris. Saya kira itu sementara yang dapat saya sampaikan. Sambil nanti diskusi kita bisa saling mengisi. Terima kasih. Terima kasih kepada WR2 UNLA Dr. Hadi Purnomo SIK MH yang telah menyampaikan bahwa kalau saya dapat tarik kesimpulan bahwa kriminalisasi adalah proses menjadikan suatu tindakan sebagai perbuatan pidana melalui instrumen hukum. Kemudian tuduhan kriminalisasi terhadap notaris terjadi ketika notaris dianggap dipidanakan dalam pelaksanaan tugas atau jabatan yang seharusnya merupakan tindakan administratif atau profesional, bukan tindak pidana. Kita ketahui bersama bahwa tadi disampaikan oleh Pak Dr. Hadi Purnomo bahwa tidak langsung melaksanakan penegakan hukum. Prinsipnya bahwa ultimum remedium, artinya pidana itu adalah terakhir. Kita ketahui bersama bahwa tujuan hukum itu adalah selain kepastian tentunya harus ada unsur keadilan dan apa sih manfaatnya gitu, ada kemanfaatnya. Itu saya sarankan kepada para notaris, kebetulan kami juga mantan penyidik. Setiap apa yang disampaikan tadi oleh Prof. Dr. Hadi tadi bahwa kita harus mempunyai kemampuan intelijen kalau bahasa kita tuh. Jadi kalau ada orang datang, walaupun notaris itu tidak ada kewajiban untuk mengecek ke lokasi, tapi setidak-tidaknya dia harus mempunyai kemampuan intelijen. Ini benar atau tidak ini masalah ini, sehingga nanti tidak terjebak dengan apa yang disampaikan adanya unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh para penghadap tadi. Mungkin itu untuk sementara saya menyimpulkan. Silakan para rekan-rekan sekalian, para teman-teman para di lapangan, para notaris yang pengikut acara ini, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Sebutkan namanya siapa, pertanyaannya ditujukan kepada siapa dan apa pertanyaannya. Silakan. Untuk sementara kami batasin dulu 3 pertanyaan mungkin. Silakan. Pertanyaannya apa? Sebutkan namanya, dari mana, dan ditujukan kepada siapa. Silakan. Sebentar, diulangi. Ini ada pertanyaan bagus ini. Di lapangan banyak terjadi gitu ya. Kelihatannya sepertinya penyidik mencari-cari kesalahan terhadap notaris ya, notaris di yang melakukan suatu membuat suatu akta notaris, akta ya, sehingga sepertinya terkesan seperti itu. Apa yang disampaikan oleh Dr. Hadi tadi bahwa sepertinya terjadi kriminalisasi. Itu. Mungkin ini kayaknya pertanyaannya kepada Prof. Bidi dulu ya. Silakan Prof. Bidi, nanti dilanjutkan dengan Dr. Hadi karena tadi kelihatannya ada seperti kriminalisasi. Silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya, bahwa dalam praktek sering sekali notaris itu dicari-cari kesalahannya oleh penyidik dalam melaksanakan tugas jabatan ya. Pertama, saudara bisa membuka pasal 51 ya. Kadang-kadang gini, ini saya selain 51 bisa membuka pasal 50 KUHP ya. Kalau 50 KUHP itu orang ya. Nanti kalau kan biasanya gini, biasanya yang terjadi ya, kalau notarisnya itu kan dipanggil, itu kan harus melalui MKNB ya, melalui MKNB. Nah,
ketika melalui NKNW itu tidak diizinkan atau izinnya belum turun, ada pada dalam praktek itu penyidik itu kemudian memanggil pegawainya notaris, stafnya notaris. Nah, saudara perlu mengetahui bahwa di ketentuan pasal 50 ya, orang yang menjalankan perintah undang-undang itu tidak bisa dipidana. Orang ya, artinya pegawai notaris itu dalam kategori orang. Tapi di 51-nya pejabat yang menjalankan tugas jabatan karena undang-undang juga tidak bisa dipidana. Pertama itu. Yang kedua, pemaknaan secara kumulatif atau pemaknaan secara komprehensif yang bermakna yang bermakna begini, law as a tool of social engineering. Hukum itu adalah rekayasa sosial, tujuannya as order but not as disorder. Tujuannya adalah tertib, bukan untuk ketidaktertiban. Nah, tapi undang-undang di situ itu memberikan penafsiran legislation of grammatical tekstualitas ya. Jadi grammatical teksnya itu begini. Kalau seorang notaris yang mau dipanggil itu harus izin MKNW, maka yang namanya saksi atau staf notaris itu bukan berdiri sendiri. Jadi saksi atau notaris, saksi atau staf notaris itu bagian dari akte. Makanya itu diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Mengenai saksi itu diatur harus dewasa. Kemudian di situ nanti dibaca di pasal 39 di dalam ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Jadi penyidik harus dipahamkan juga. Nah, ini juga para notaris kadang-kadang nggak paham, sehingga memudahkan sekali dalam pelaksanaan ini, seakan-akan apalagi kalau dituduh jangan menghalang-halangi penyidikan. Terus kemudian notaris takut, kemudian notaris ini. Harusnya tidak begitu. Kita profesional aja. Kita bekerja profesional, kita pun dalam hal pemanggilan penyidik ini juga profesional. Bahkan kalau saya secara pribadi mempunyai pendapat lain di pasal 66. Pasal 66 itu kan untuk kepentingan proses peradilan. Kalau kita bicara proses peradilan, Anda jangan berkiblat pada ilmu di Google ya. Kalau proses peradilan sesuai Undang-Undang 48 2009, yang dimaksud peradilan itu adalah proses yang dilakukan oleh di ranah hakim, bukan di ranah kepolisian, bukan di ranah kejaksaan. Ini nanti bisa bisa dikoreksi oleh Pak Warek ya, Pak Dr. Hadi Purnomo. Sekarang pertanyaan saya begini, apakah proses di kepolisian pasti, apakah proses penyelidikan sesuai dengan Perkap 6 2019 Polri selalu berakhir pada pengadilan? Kan tidak. Proses penyidikan itu di dalam Perkap Polri itu ada dua. Yang pertama namanya penyelidikan, itu nanti di ketentuannya di Perkap Polri itu ketentuan pasal 1 angka 7 kalau nggak salah ya. Kemudian setelah penyelidikan itu ada penyidikan. Nah, penyelidikan itu biasanya penyidik itu akan memanggil seorang notaris ini klarifikasi. Ya, klarifikasi. Kalau bahasa Arabnya tabayun, itu klarifikasi. Dia meminta atau untuk melakukan penyelidikan tadi, untuk menggali dari alat-alat bukti yang ada. Kemudian penyidikan, kalau udah penyidikan berarti 184 terpenuhi, 2 alat bukti terpenuhi. Kalau 2 alat bukti terpenuhi, 184 terpenuhi, maka di atas surat panggilannya biasanya di kiri atas itu di situ bunyinya pro justisia. Ya, berarti sudah dari lidik naik ke sidik. Berarti hal yang demikian itu proses penyelidikan yang dikonsulkan kepada jaksa penuntut umum dari P19 itu sudah naik ke P21. Nah, ini pun juga belum tentu berakhir di pengadilan, karena faktanya ada kalau diprotes penyelidikan kita bisa dihentikan oleh SP2HP
penghentian penyelidikan karena tidak cukup alat bukti. Kalau kemudian di penyidikan kita bisa dihentikan oleh yang namanya SP3. Nah, oleh karenanya dari pertanyaan tadi sebenarnya kembalinya ke notaris. Makanya kan tadi kalau notarisnya doktor dan paham, apalagi kuliahnya di Langlang Buana Polri ya, ya karena pemahaman ilmu kepolisiannya kalau di sini pasti mateng ya. Karena ini saya pikir dia juga punya kepercayaan diri yang tinggi dan dia juga saya pikir pasti ini apa namanya memiliki referensi yang cukup. Termasuk networking ya. Jadi membuat mereka percaya diri gitu loh. Jadi sebenarnya itu makanya saya pasal 66 itu gak setuju kalau MKNB itu mengizinkan kecuali proses peradilan sesuai pasal itu, ketentuan itu. Jadi yang salah siapa? Yang salah ada Permen Kumham nomor 17 tahun 2021 pasal 28 sampai 30 karena dibalik untuk kepentingan penyidikan, penuntutan umum dan proses dan peradilan ini ngawur itu kalau dari sisi ilmu hukum ya, ilmu teori hukum Stupenbo teori itu nggak boleh. Jadi permen itu nggak boleh mereduksi atau mendegradasi pasal dalam undang-undang, nggak boleh. Itu kan dibalik. Kalau di undang-undangnya kan untuk kepentingan proses peradilan. Tidak boleh kemudian di permennya ditulis terbalik untuk kepentingan proses penyidikan. Itu sudah salah. Makanya saya mengambil aliran yang menolak dalam kepentingan kepolisian ini kalau dia memanggil notaris. Karena kan kalau secara hukum prevention of evidence, alat bukti tertulis itu kan ada. Dan itu kan diakui, apalagi autentik, sah, sempurna, utuh apa adanya ya. Sempurna itu utuh apa adanya, menyeluruh, tidak cacat, tidak celah. Ini jawaban saya ya dari tadi pertanyaan tadi. Mengapa kok bisa ya itu tadi. Makanya kadang-kadang yang saya sampaikan tadi betul juga kan gitu analoginya. Kalau kita kuliahnya sampai pendalaman ilmunya sampai doktor sampai ini, biasanya penyidik juga hati-hati untuk mengkriminalisasi atau overkriminal. Demikian mungkin jawaban saya itu. Selebihnya moderator mungkin silakan pada Terima Pak kasih Adi Prof. Widi yang sudah menyampaikan tadi. Mungkin nanti untuk lebih dilengkapin oleh masalah penyidik seolah-olah mencari kesalahan terhadap notaris ini oleh Dr. Hadi. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Ya, memang kadangkala itulah yang tadi dikatakan istilah kriminalisasi ya. Tapi saya katakan bahwa itu kurang tepat menjadi yang namanya overkriminalisasi. Kadang-kadang notaris berpendapat bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam etika profesi sebagai seorang notaris ya. Kemudian mungkin di situ juga ada standar operasional prosedurnya, artinya bahwa ketika seseorang penghadap itu memberikan sebuah keterangan ya untuk diaktekan ke dalam akte otentik, maka tadi saya katakan tidak ada satu kewajiban ya, tidak ada kewajiban ya Prof ya untuk membuktikan terlebih dahulu apakah keterangannya itu benar atau tidak gitu ya. Nah, akan tetapi tadi saya katakan menganalogikan dengan apa yang dinamakan malpraktik kedokteran ya. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa ini perlu ada satu kehati-hatian. Walaupun notaris itu tidak harus membuktikan ya apa yang keterangan yang ingin yang ingin dituangkan ke dalam akte otentik ya. Ini perlu sebuah kehati-hatian. Kehati-hatiannya itu berkaitan dengan tadi kemampuan
kemampuan profesinya tadi, ya kemampuan profesinya tadi. Saya contohkan begini ya, kebetulan saya pernah akan melakukan sebuah transaksi untuk pembelian sebuah kapal, ya kapal waktu itu. Ya, setelah saya pensiun, saya pernah menekuni satu bidang jual beli besi tua, ya scrap, ya. Nah, tetapi notaris ini pintar, ya. Saya hampir saja selaku pembeli itu terkecoh oleh penjual, ya, bahwa ini adalah merupakan gross akte dari kapal tersebut, gitu kan ya. Tetapi notaris teliti banget, notarisnya teliti banget. Dicek dari mulai KTP-nya, KTP disodorkan, ternyata KTP-nya mati. Dari bermula seperti itu, akhirnya ditunda. Notaris ini walaupun tidak memiliki kewajiban untuk mengecek, gitu ya, dengan cara menunda seperti itu, akhirnya notaris mengecek juga gross aktenya si surat laut dari kapal itu benar atau tidak. Ternyata bahwa itu tidak benar, ya tidak benar. Akhirnya dikasih waktu oleh si notaris itu untuk membenarkan surat lautnya, gitu ya, supaya memenuhi ketentuan, ya. Nah, karena saya mantan polisi, saya mengecek benar nggak dia pergi ke Singapura untuk mengambil surat dokumen lautnya itu, ya, dokumen kapalnya yang resmi itu, ya. Ternyata setelah saya cek pos, dia ada di Pramuka, ya. Nah, berarti di sini polisi sebetulnya tidak mencari-cari mencari-cari kesalahannya, ya, karena tadi sudah disampaikan oleh Prof. Widi bahwa polisi bertindak tentunya berdasarkan SOP, berdasarkan tahapan-tahapan, ya, dari mulai penyelidikan, kemudian berikutnya kepada penyidikan, dan penyelesaiannya juga saya kira sesuai dengan Perkap, tidak harus berakhir pada sistem peradilan pidana, tetapi juga ada mekanisme mediasi penal atau restoratif justice. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hadi yang sudah menjelaskan begitu gamblang bahwa notaris itu dia melihat adalah bukti formal saja. Sementara penyidik biasanya kan dia selalu mencari bukti secara material, gitu. Dia pembuktian secara itu. Jadi itulah. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya nih, Prof. Dari Desi Mariani Bengkulu, ya. Seberapa efektif pendidikan tingkat doktor dalam mengubah pola pikir notaris agar lebih responsif terhadap prinsip-prinsip good information, good governance akuntabel. Mungkin itu, Prof. Silakan. Iya, Prof. saya langsung aja ya jawab dari ya Mbak Desi, ya, Kak Desi Mariani. Bagus itu pertanyaannya. Jadi selain ini sekaligus pertanyaan dari apakah notaris dengan mendapat gelar doktor cara penyidik berbeda jika gelarnya S2? Pertama saya jawab tentu itu berpengaruh. Makanya saya pelajari dari Sense of Psychology Humanity. Pengalaman saya, kalau seorang notaris yang bergelar doktor itu seperti yang saya sampaikan tadi, klien pun kalau berniat jahat itu berbeda. Dia akan mencari notaris yang tidak bergelar doktor. Ya, kayak tadi yang misalkan yang Pak Warek, ya, Pak Wakil Rektor, yang dia kasus itu kalau misalnya penjual itu pingin dia melakukan bad ranking akal muslihat kepada notaris, itu biasanya dipilih notaris baru, ya. Terus dilihat gelarnya juga yang tidak doktor, ya. Biasanya begitu. Ini apa? Karena supaya proses penipuannya itu berjalan lancar, gitu kan. Jadi kalau ada gelar doktornya tentu berpengaruh. Itu dari ilmu sosiologi, kesukaan sosiologi
psikologi ya. Makanya sense of psychologist humanity, kepekaan terhadap orang per orang itu bisa dilihat secara secara simbolis ya. Itu dilihat dari sana. Sekarang apakah efektif kemudian pendidikan tingkat doktor ini mengubah pola pikir notaris agar lebih responsif terhadap prinsip-prinsip good governance maupun akuntabilitas secara hukum? Ya, saya menjawab iya dan saya yakin. Karena pengalaman saya sebagai dosen di bidang hukum, dan saya mungkin sudah ratusan mungkin ribuan mahasiswa saya yang saya mungkin amati juga, dan ini penting ini khususnya bagi yang mengambil S3, ini bisa diteliti, pertanyaan ini bisa menjadi pertanyaan untuk disertasi. Penting ini untuk diteliti karena ini berkaitan dengan masalah kalau kita melihat kompetensi itu kan ada 3. Yang pertama adalah knowledge, pengetahuan. Tentu kalau ukurannya knowledge, S3 harusnya knowledge-nya itu lebih komprehensif, lebih luas, lebih holistik dibandingkan S2. Pertama itu. Yang kedua, kalau kita melihat lagi tentang kesadaran, prinsip-prinsip, kalau responsif kan berarti kan respon itu kesadaran kan, kesadaran diri sendiri terhadap prinsip-prinsip good governance ya, pemerintah pelayanan yang baik ya, kalau di dalam sisi notaris, dan akuntabilitas ya. Akuntabilitas berarti kejujurannya, kemudian ketidakberpihakannya dan seterusnya, yang itu ditegaskan di akte di undang-undang notaris itu di ketentuan pasal 16 ya, hubungannya dengan kode etik. Ini kaitan dari kompetensi, berarti ini berhubungan dengan integritas. Ya, kalau notaris itu trust, kepercayaan, integritasnya itu akan terbangun. Karena begini, pengalaman saya, notaris itu pinter, tetapi dia belum doktor. Itu berbeda ketika dia menyampaikan public speaking, maksudnya kepercayaan dirinya itu berbeda dengan notaris itu biasa saja, tetapi begitu dokter pinternya itu keluar. Karena apa? PD, kepercayaan dirinya meningkat. Karena kan secara alamiah sebenarnya manusia itu sebenarnya punya pengetahuan itu tidak sedikit, banyak pengetahuan. Otaknya itu kan diisi sejak bayi ya, sejak dia besar, dia pendidikan SD, SMP, SMA, itu otaknya itu sebenarnya banyak pengetahuannya, knowledge-nya banyak. Tapi knowledge banyak ini bisa dikeluarkan melalui pancingan-pancingan, atau kalau di dalam sistem ini harus harus ada, kalau aliran listrik atau aliran itu harus ada pemicunya dulu ya. Nah, kepandaian seseorang itu bisa dipicu oleh kepercayaan diri. Nah, seorang yang bergelar doktor, saya yakin pasti lebih percaya diri daripada orang yang bergelar S2. Ya, setidaknya walaupun ukurannya itu ukuran tidak semuanya sama. Ya, tidak semuanya sama. Tetapi secara ukuran kebanyakan atau secara umum gitu, itu yang saya amati. Dosen-dosen teman saya itu berbeda sekali kalau S2 dengan S3. Kalau S3 dia sudah lebih pede, lebih yakin. Dan kalau S3 dia secara kepribadian tadi, dia akan lebih menjaga etika, moral itu, etik, morality, bahkan religi itu akan terjaga. Mosok sih orang dokter kok perilakunya seperti itu. Biasanya dia akan menjaga, akan lebih menjaga, sehingga prinsip-prinsip good governance maupun prinsip akuntabilitas tadi akan terbangun, kemudian akan connect kepada kompetensi, knowledge, skill, termasuk di dalam kaitannya dengan tadi integritasnya ya, value-nya, nilai-nilai yang ada dirinya ya. Skillnya pasti S3 pasti skillnya pasti lebih percaya diri, lebih baik dibandingkan dengan yang mungkin bergelar S2. Dan padahal menurut saya sangat mudah untuk mencapai S3. Pendidikan yang paling gampang mudah adalah S3. Karena apa? Pengetahuan S1,
S2 itu udah ada dirinya seorang yang mau S3. Pengetahuannya sudah ada, apalagi didukung dengan pengalaman dia bekerja sebagai notaris yang lebih biasanya yang menempuh S3 itu pengalamannya lebih dari 3 tahun 5 tahun ya itu. Jadi itu pendapat saya ya Mbak Desi Mariani. Cuma mungkin bisa ditambah oleh Pak Wakil Rektor. Terima kasih Pak Prof. Widi. Mungkin nanti ditambahkan oleh Dr. Hadi. Di sini pertanyaannya, apakah cara penyidik akan berbeda melakukan pemanggilan ataupun koordinasi terhadap notaris yang bergelar doktor dengan hanya bergelar S2 saja? Mungkin apakah ada perbedaan seperti itu penyidik ini? Baik, terima kasih. Tes, masuk ya. Ya. Baik, terima kasih ya. Saya menambahkan tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Widi, apakah ini ada sebuah perbedaan ya antara seseorang yang memiliki gelar kesarjanaan S2 dengan kesarjanaan S3 ya. Tentunya secara general barangkali pasti iya gitu kan ya. Saya telah mengamati, kebetulan saya sebagai pendidik sudah cukup lama. Saya mengamati dari seseorang yang mengikuti pendidikan secara linearitas ya pada bidang hukum. Saya ketemu pada saat dia di S1, ketemu lagi di S2 dan sekarang di S3. Saya secara kasat mata saja ada sebuah perbedaan. Dia di dalam diskusi, dalam menyampaikan berbagai pendapat itu lebih lebih tertata, lebih sistematis, lebih berbasis kepada keilmuan ya. Itu seperti itu. Namun berkaitan dengan pertanyaan apakah ada sebuah perbedaan cara penyidik ketika menghadapi seseorang yang bergelar S2, S3 atau mungkin guru besar gitu ya. Sebetulnya tidak ada sebuah perbedaan, sama gitu kan ya, karena kita di depan hukum itu memiliki kesamaan hak dan kewajiban ya. Namun demikian dengan kemampuan kita yang kita miliki ketika kita menjawab pertanyaan-pertanyaan penyidik, tentunya kita barangkali memiliki wawasan yang lebih luas gitu ya, memiliki wawasan yang lebih luas. Saya contohkan begini gitu ya. Saya mengantar seorang guru besar membuat sebuah laporan LP ya, laporan polisi tentang sumpah palsu di Polda Metro gitu ya. Perdebatan terjadi. Seorang guru besarnya ini guru besar ahli pidana dan sering sekali menjadi saksi ahli. Pinter dia gitu kan ya. Tetapi ya tadi mungkin ya penyidik itu saya kurang ngerti ya, tidak diterima-terima, tetapi pada akhirnya waktu itu karena Covid ya, saya pakai pakai masker ya. Saya tahu yang saya hadapi itu dulu mantan anak buah saya, tapi dia tidak mengenali. Saya masih mengenali gitu ya. Setelah saya buka gitu, baru dia kaget. Dan kenapa ngomong dari tadi gitu ya? Iya kamu, saya bilang muter-muter yang disampaikan oleh profesor itu sudah benar. Kamu kok meragukan apa yang disampaikan oleh profesor? Dia ketawa gitu ya. Seperti itu. Jadi sebetulnya kalau caranya adalah sama. Hanya tentunya ketika kita sebagai seseorang yang memiliki gelar kesarjanaan lebih tinggi, tentunya kita memiliki kapasitas pengetahuan yang lebih, sehingga kita di dalam menghadapi berbagai permasalahan, pertanyaan-pertanyaan, mungkin kita jawabannya lebih luas, lebih lugas dengan berbasis pada sebuah keilmuan. Terima kasih. Terima kasih, mudah-mudahan rekan-rekan yang berada di luar di lapangan di webinar mudah-mudahan merasa puas dan mudah-mudahan
dengan penjelasan tadi dari Prof. Widi dan juga Dr. Hadi dapat menjadi masukan buat rekan-rekan notaris di lapangan. Mungkin kita buka lagi pertanyaan selanjutnya, mungkin ada pertanyaan. Atau kalau memang tidak ada bisa ngajukan pertanyaan di dalam kolom ini. Silakan. Ada ya. Ada pertanyaan, silakan. Oh, dari Elva. Elva Wanti. Izin bertanya, Prof. Apakah dengan gelar doktor penyidiknya harus mempunyai jabatan lebih tinggi? Pertanyaannya, apakah dengan notaris ya mungkin bergelar doktor, penyidiknya harus lebih tinggi juga atau minimal sejajar doktor atau bagaimana gini? Mungkin gitu. Ya, saya jawab ya. Saya jawab dulu. Dari Perkapolri yang terbaru ya, dari Perkapolri 2023. Sekarang itu penyidik itu tidak boleh tidak, kalau dulu kan boleh penyidik itu hanya D3 ya, atau hanya SMA atau hanya pendidikan yang dilaksanakan oleh Polri. Sekarang nggak boleh. Penyidik sekarang minimal harus S1 ya, sarjana hukum. Ini kan artinya di dalam tubuh Polri sendiri melakukan rekonstruksi hukum terhadap regulasi yang dibuatnya. Ya, itu kan menunjukkan bahwa melalui perkembangan zaman ini penyidik harus menyesuaikan. Ya, pertama itu fakta ya, fakta bahwa regulasinya ada. Yang kedua, fakta dulu tuh Polri itu nggak punya cyber Polri ya, digital forensik yang pidana itu nggak punya dulu. Dengan perkembangnya tadi yang saya sampaikan tentang cyber, tentang ini sekarang ada cyber. Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang terkait dengan pelayanan publik, juga Undang-Undang 11 ya, Undang-Undang 11 2008 tentang IT. Polri mau nggak mau kan menyesuaikan. Polri mau nggak mau menyesuaikan dengan itu, dengan perkembangan itu. Makanya kemudian ada kejahatan di bidang elektronik. Maka ada elektronik sistem yang kemudian Polri mau nggak mau menetapkan regulasi yang mensyaratkan terkait dengan kompetensi si penyidik tadi. Ya, disyaratkan itu. Masih banyak lagi kalau mau saya ungkap bahwa sekarang ini dari pemerintah mensyaratkan, tapi tidak mungkin juga kalau syaratnya itu harus doktor, enggak. Tapi pada dasarnya di Langlang Buana Polri ini ya, itu pertama yang disetujui untuk S3 itu doktor ilmu hukum. Kenapa? Karena Polri nggak mau penyidik-penyidiknya juga kalah pendidikan dengan orang-orang yang disidik dari sisi simbolis pendidikannya, karena sense of psychology humanity itu berlaku ya, dan itu fakta ya. Yang kedua, Polri harus mengikuti juga pengetahuan yang berkembang pesat ini. Polri harus menyesuaikan diri, sehingga ada ya, Pak Warek ini dulu Kaprodi S3 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Polri menyesuaikan. Dulu nggak ada, dulu sampai PTIK saja, ya PTIK. Sekarang udah ada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Jadi tidak sekedar yang dibangun adalah sekolah yang khusus untuk Polri, ya, Sesbim, Sesinti dan sebagainya. Tidak hanya sekedar dibangun itu, tetapi dibangun yang sekolah berbasis umum, ya, general. Berbasis hukum secara umum, secara general untuk untuk menopang atau untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang ini. Saya pikir itu ya. Jadi kalau apakah harus doktor, harus bergelar doktor, tentu tidak. Tapi apakah harus meningkat dan ada regulasi? Ya, kalau gelar doktor kan dokter itu masih sedikit. Dan tidak semua orang mampu ya untuk menempuh gelar doktor, apalagi mohon maaf polisi.
polisi itu kan gajinya sedikit, nggak mungkin mampu kalau tidak dikasih beasiswa, ya nggak mungkin mampu kalau tidak dikasih beasiswa, atau kalau tidak sekolah di seperti Langlang Buana Polri membuka beasiswa bagi yang pendidikannya Polri, itu kalau nggak mampu mereka sekolah umum nggak mungkin kuat bayar, ya. Termasuk dokter, kenapa kita murah? Kenapa Langlang Buana ini misalkan pendidikan doktornya bisa dicicil, misalkan per bulan hanya sekitar 2 juta, 2 juta setengah. Kalau di total nggak sampai 100 juta. Kayak di sekolah lain itu kan, universitas lain itu kan doktornya kan mahal-mahal. 100 juta, 100 juta lebih, bahkan mohon maaf, bahkan ada sekolah-sekolah dokter yang mereka itu untuk publikasi aja sampai 15 juta. Tadi ada yang WA saya, publikasinya berapa Pak? Kalau kita enggak, kita satu SKS. Kita tidak akan menghalangi orang itu untuk menjadi dokter. Supaya apa? Supaya nanti penyidik itu enak juga, Polri enak. Kalau orang pada pinter itu otomatis dia akan mempreventif, ya, preventif terhadap dirinya sendiri. Orang yang semakin tinggi gelarnya dia akan hati-hati. Perilakunya juga akan terkontrol, ya. Berbeda orang yang tidak berpendidikan, apalagi tidak mempunyai gelar apapun, itu ya perilakunya tidak terkontrol itu. Jadi sekali lagi, kalau penyidik itu sekarang disupport oleh sekolah-sekolah Polri, bahkan Polri itu sekolahnya tidak hanya resmi di Sespim, Sespimti, ada PTIK, STIK. Sekarang ada Universitas Bayangkara, ya, Langlang Buana dan sebagainya. Ini dari PP Polri mensupport yayasan-yayasan Polri itu untuk untuk mendirikan sekolah-sekolah atau universitas untuk membantu polisi-polisi yang tidak begitu mampu untuk bersaing di sekolah yang formal kepolisian, tapi juga tidak mampu bersaing untuk membayar biaya sekolah umum. Maka lahirlah seperti Bayangkara, Langlang Buana, yang mana dia mempermudah, dan ini orang umum akhirnya ikut imbasnya positif. Orang umum akhirnya juga ikut-ikutan, wah kalau gitu saya kuliah di Langlang Buana aja lah, murah ya. Apalagi yang anak didiknya ingin jadi polisi, itu di sini ada MKKP, ya. Itu kalau kalau yang anak-anaknya pengen jadi polisi kan biasanya kan tidak gampang menempuh kayak masalah di Akpol. Itu bisa kita fasilitasi. Di sini itu ada MKKP, ya. Jadi pendidikan Polri, tetapi basis pendidikannya sama, pelajarannya sama, tetapi di bawah naungan. Kalau yang di Akpol itu resmi di pemerintah, bentuknya beasiswa. Kalau di Langlang Buana ya mandiri, membayar sendiri. Kecuali yang dari Polri, ya, yang misalkan dari dari Polri itu, misalkan dari Brimob, dari Polda, Polsek, Polres, yang pendidikannya belum S1, lah masuk sini itu beasiswa. Tapi kalau orang umum bisa. Di sini banyak sekali, ya, tapi seleksi, nggak bisa semua orang umum karena kan untuk jadi Polri ini kan tidak mudah, karena dia kan harus diseleksi integritasnya, kompetensinya dan sebagainya. Tapi ada di sini, ya, di Langlang Buana ini ada MKP, ya, MKKP, ya, ini ada, ya. Saya pikir itu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Prof. Widi. Mungkin akan ditambahkan nama Dr. Hadi mungkin untuk lebih jelas gitu. Baik, saya kira tadi sudah diulas secara panjang lebar oleh Prof. Widi. Saya hanya menambahkan, ya, apakah kalau seandainya saksi atau tersangkanya itu adalah bergelar doktor atau profesor, apakah penyidiknya harus bergelar sama atau lebih tinggi, ya? Tidak ada sebuah regulasi yang mengharuskan seperti itu, karena di dalam KUHAP sudah dijelaskan, ya, siapa yang dimaksud dengan penyidik, ya, khususnya di dalam peraturan pemerintah sebagai pelaksana dari KUHAP tersebut, atau mungkin di dalam peraturan Kapolri hanya disebutkan bahwa penyidik itu minimal bergelar sarjana hukum, ya, S1. Kemudian yang kedua, apakah sampai sejauh mana nih kontribusi dari pendidikan doktor ilmu hukum itu dalam mereduksi, ya,
praktek-praktek mafia tanah yang melibatkan notaris ya. Kita di dalam sebuah proses pendidikan di Universitas Langlang Buana ini itu pada dasarnya tidak hanya berdasarkan pada yang dinamakan hard skill, tetapi juga ada sebuah proses agar lulusannya itu memiliki soft skill. Soft skillnya itu diantaranya adalah kita memiliki sebuah moto yang namanya jangan berbohong. Artinya itulah yang ditanamkan di sini selama proses pendidikan agar para lulusannya itu memiliki sebuah integritas. Ya. Karena tanpa sebuah integritas siapapun ya pasti akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan norma-norma hukum. Jadi saya kira itu ya kalau ditanya kontribusinya adalah seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Prof. Widi dan juga Dr. Hadi. Saya nambah yang kaitan dengan kontribusi. Ya. Saya menambahkan ya terkait dengan kontribusi. Pengetahuan itu sangat berpengaruh terhadap perilaku pertama. Jadi maka kita mengenal dengan istilah peradaban. Semakin peradaban maju, semakin peradaban itu pendidikannya tinggi, maka pengaturan terhadap masyarakatnya itu lebih mudah. Ya, dulu yang namanya teori welfare state itu dulu digagas oleh Karl Marx itu di Jerman, itu dari negara penjaga malam. Jadi awalnya itu sebelum negara maju itu yang namanya kejahatan itu luar biasa. Jadi kejahatan itu ada sejak dulu itu. Dan cara-cara kejahatan itu juga zaman dulu itu vulgar ya. Maka negara di situ hadir ya, hadir menjaga berkaitan dengan itu. Kemudian negara-negara yang berkembang baru merdeka dan sebagainya, karena negara-negara Eropa dan sebagainya itu lebih dulu peradabannya, mereka menyekolahkan ke kayak Indonesia dulu menyekolahkan ke Rusia, ke Italia, bahkan ke beberapa negara di benua Eropa. Kemudian juga Indonesia juga menyekolahkan di mana-mana di Amerika, di negara-negara yang dianggap lebih maju peradabannya. Bahkan mohon maaf, dulu kita sudah merdeka lebih dulu dari Malaysia, dan Malaysia itu dulu nyekolahkan ke kita. Tapi dalam perkembangan itu sekarang kita lebih banyak sekolah ke Malaysia. Mengapa demikian? Karena di Indonesia pendidikan ini kurang diperhatikan. Nah, bedanya dengan Malaysia itu lebih fokus pendidikan itu. Kenapa? Itu dari situ saja bisa menunjukkan bahwa kontribusi terhadap pendidikan, kontribusi pendidikan terhadap kejahatan itu sangat besar. Dengan majunya peradaban, dengan pendidikan tinggi, otomatis secara preventif akan menjauhkan dari kejahatan. Jadi otomatis kejahatan itu semakin tinggi pendidikan seseorang itu tentunya yang saya maksud adalah kompetensi ya. Pendidikan itu dibangun dari tidak sekedar knowledge tetapi integritas dan skillnya secara otomatis itu akan mencegah ya. Makanya judul saya itu preventif, pencegahan terhadap terjadinya kejahatan termasuk mafia tanah dan sebagainya. Nah, kalau pendidikannya tinggi kok masih melakukan kejahatan, ya itulah pentingnya penegakan hukum. Ya. Tapi setidaknya dengan adanya pendidikan itu, tindakan-tindakan seperti mafia tanah itu termasuk pencucian uang bisa dilakukan pencegahan. Ya, termasuk dengan kemarin kebijakan-kebijakan pemerintah itu kan karena adanya masukan-masukan dari guru besar ya, dari doktor, dari ahli-ahli pertanahan bagaimana caranya untuk menanggulangi mafia tanah dan pencucian uang. Tentu itu dari orang-orang yang terdidik. Tidak mungkin masukannya dari orang-orang yang tidak
terdidik atau tidak menguasai, tidak berkompetensi di bidang pendidikan masalah pertanahan maupun masalah-masalah pidana. Demikian ya. Terima kasih. kasih ya. Mudah-mudahan sudah terjawab. Yang mungkin ditambahkan oleh moderator bahwa seorang kemampuan penyidik itu di dalam PP 58 tahun 2010 itu juga disebutkan bahwa minimal sarjana. Nah, selain itu dia juga harus mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan, dan biasanya dilakukan pendidikan kejuruan di Megamendung di Pusdik Reskrim. Nah, itu karena ketika dia melakukan pemeriksaan tentunya akan ditanyakan dasar dia sebagai penyidik itu adalah kemampuan itu selain dia gelar S1. Mungkin itu ya rekan-rekan sekalian, para webinar sekalian. Terima kasih kepada Prof. Widi yang sudah menyampaikan begitu gamblang, juga Dr. Hadi Purnomo yang sudah menyampaikan tentang adanya atau upaya-upaya penyidik yang melakukan kriminalitas yang sebenarnya itu tidak perlu terjadi. Karena kalau kita menyadari bahwa hukum itu tidak harus dilakukan secara perlu dilakukan ultimum remedium. Artinya tindakan penyidikan itu adalah tindakan melakukan penyidikan sampai dengan proses pengadilan itu adalah upaya terakhir. Karena sekarang sudah ada namanya ADR, Alternative Dispute Resolution. Kemudian juga ada ARJ ya, Restoratif Justice dan lain sebagainya. Mungkin itu rekan-rekan sekalian webinar di daerah sekalian. Kami menyampaikan salam dari Universitas Langlang Buana kepada rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Suatu saat kita akan berjumpa lagi pada acara yang selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.